pendidikan terus sekarang perjalanan. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi. Kalau pendidikan saya S1 Pendidikan Matematika, lalu S2 juga Pendidikan Matematika dari UM semua. Tempat tugas di SMA Negeri 1 Ngantang sejak tahun 2006. Jadi saya penempatan pertama sebagai pegawai negeri langsung di SMA Negeri 1 Ngantang ini sampai sekarang. Baik, untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana profil lembaga pendidikan SMAN 1 Ngantang? Profil di bidang apa? Secara umumnya. Oh, secara umumnya ya. Kalau SMA Negeri 1 Ngantang itu adalah SMA ya, satu-satunya SMA di wilayah Bujon, Ngantang, Kasempul. Satu-satunya SMA negeri yang di kawasan Malang Barat ini. Untuk peserta didiknya hampir 90% lebih lah itu dari wilayah Malang Barat ini sendiri. Jadi hanya sedikit yang dari luar daerah. Jadi untuk inputnya juga hampir seluruhnya dari SMP maupun MTS yang sederajat di sekitaran sini saja, Bujon, Ngantang, Kasempul. Lalu untuk alumni itu masih, kalau bisa dibilang masih sangat sedikit untuk yang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, karena masih di bawah 30% lah. Itu karena ya dari segi lingkungan masyarakat juga sepertinya masih kesadaran masyarakatnya juga masih kurang dari orang tua. Untuk yang sekarang saja masih hanya yang berminat saja. Ini yang ditanya yang berminat saja yang mau kuliah itu hanya separuh untuk yang angkatan sekarang kelas 12 itu. Nah, dari separuh itu yang benar-benar masuk ke perguruan tinggi negeri yang tes ya itu hanya sangat sedikit. Untuk guru ya, untuk guru di sini sudah hampir semua guru mata pelajaran ada, sudah mencukupi lah untuk saat ini. Cuma tidak semuanya berstatus sebagai pegawai negeri, jadi masih ada yang GTT juga, meskipun masih ya, hanya sangat sedikit ya. Dibanding 2-3 tahun lalu itu sudah yang berkurang karena pengangkatan dari P3K itu yang cukup banyak, sehingga banyak GTT kita yang dari sini sudah diangkat menjadi P3K. Ada yang tetap juga di sini, ada juga yang keluar. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sistem pendidikan di SMAN 1 Ngantang? Kalau sistem pendidikannya kita menerapkan kurikulum merdeka, masih 2 angkatan ini, jadi kelas 10 dan 11, yang kelas 12 masih belum. Padahal kan yang di kloter pertama itu harusnya sudah 3 tahun ini, tapi kita di SMA Negeri Ngantang masih 2 angkatan yang kurikulum merdeka. Sebelumnya masih kurikulum 2013. Nah, yang unik di sini untuk kurikulum merdeka, kita mapel pilihannya itu kita buat bebas. Ya, banyak, jadi anak itu benar-benar memilih apa yang materi pilihan yang dia suka, benar-benar memilih. Kalau kita bandingkan dengan sekolah lain ya, itu di sekolah lain itu banyak yang dipaketkan gitu. Misalkan kelas ini maka pilihannya ini. Jadi ditentukan dulu kelasnya. Kelas ini pilihannya ABCD ya. Nah, jadi anak mau masuk ini apa tidak. Kalau di sini enggak. Anak saya beri kebebasan full, silakan pilih apa. Tapi ya itu untuk penataannya agak rumit karena kita harus kelas moving di sebagian jam. Itu tidak semuanya. Jadi ketika jam reguler anak masuk kelas masing-masing, ketika ada jam pilihan anak-anak masuk ke kelasnya, misalnya kelas informatika, maka anak-anak akan masuk ke lab ini. Itu yang saya rasa sangat jarang yang menerapkan semacam itu.
full pilihan siswa. Jadi saya tidak membatasi. Saya tidak batasi. Kalau sekolah mampu melayani, kita layani semuanya. Sayangnya ada satu seperti fisika itu memang tidak ada peminatnya, tapi gurunya banyak. Hanya itu saja yang kami sedikit maksa. Yang lain semuanya bagus, hanya fisika saja. Karena memang sulit fisika itu, jadi peminatnya sangat kuat. Lanjut, bagaimana penerapan pendidikan karakter di SMAN 1? Kalau pendidikan karakter kita usahakan setiap hari ya kita menerapkan beberapa program. Misalkan kalau pagi selalu ada guru yang menyambut siswa, itu yang pertama. Lalu juga sekarang pembiasaannya biasa antri, tertib, itu juga kita biasakan. Kalau kemarin anak bawa sepeda motor itu ya natanya masuk ke rapi, sekarang betul-betul kita disiplinkan supaya sepeda motornya benar-benar rapi, jajar gitu. Kita lihat itu nanti setiap pagi. Ada juga program salam sapa, jadi apabila Bapak Ibu guru akan ya salim, selamat dan selalu menyapa, itu juga kita biasakan. Untuk lingkungan seperti hari ini tadi kita acaranya penghijauan, jadi anak pulang agak pagi, bersih-bersih karena kita hari Kamis besok mulai ujian, jadi kita berdayakan menanam pohon, lalu membuang sampah pada tempatnya, dan membuat kompos itu juga. Jadi peduli dengan sampahnya masing-masing. Jadi sampah itu akan menjadi suatu hal yang berguna apabila kita bisa mengolahnya. Itu untuk sampah. Satu lagi juga hidup sehat. Nah, hidup sehat, jadi ada program lagi untuk hari Jumat kita senam pagi. Setiap hari Jumat. Ini zamannya saya masih belum ada, tapi masih bergilir. Jadi bergilir. Ya, kita masih bergilir. Tidak bisa semuanya senam begitu, karena lapangannya sebenarnya juga masih terbatas dengan fasilitas. Selanjutnya, bagaimana penerapan pendidikan multikultural di SMAN 1 Mantang? Kalau untuk multikultural itu dimasukkan di include ya dengan pembelajaran di kelas. Jadi ada juga tapi tidak kami tekankan betul. Jadi sifatnya masih saran. Untuk pendidikan karakter yang di kelas dan untuk multikultural itu masih sebatas saran. Kita masukkan di dalam rencana pembelajaran. Apabila ada materi nanti yang sesuai, kita bisa masukkan materi-materi karakter dan multikultural itu yang tepat gitu. Sebagai contohnya juga di sini ada beberapa, ya tidak hanya satu agama, ya, ada beberapa agama dari anak-anak juga ada rupanya dari luar Jawa juga dengan budaya yang berbeda, itu juga ada. Jadi apabila di kelas itu ada anak-anak yang berbeda secara kultur, nah itu Bapak Ibu guru bisa menerapkan beberapa metode pembelajaran yang sesuai. Kita tahu yang di luar Jawa tentu misalkan yang digital aja rupanya masih sangat kurang. Jadi kadang kita perlu menyesuaikan. Lalu untuk budayanya, Bapak Ibu guru kalau menggunakan bahasa Jawa tentunya mereka akan banyak kesulitan. Nah, untuk mengakali itu kadang yang saya tahu di pelajaran bahasa Jawa, anak itu dari Kalimantan, lalu ada pelajaran bahasa Jawa mulok di sini. Nah, yang semacam itu saya kemarin juga melihat ternyata kita coba buat video dan sebagainya supaya anak itu bisa mengulang lagi. Jadi tidak hanya di kelas tatap muka, tapi karena dia perlu referensi lebih ya, jadi kita bahkan beberapa. Jadi masih sifatnya kondisional, jadi tidak harus di sistem pembelajaran ada model yang semacam itu.
Baik, lanjut. Apa saja permasalahan yang dialami oleh lembaga terhadap penerapan sistem pendidikan karakter dan pendidikan multikultural? Kalau yang pertama tentunya kita tidak bisa memungkiri tentang pengetahuan dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi memang ini perlu sangat ditingkatkan untuk pengetahuan Bapak Ibu guru, terutama di literasinya. Kita harus mengakui memang masih kurang. Yes. Meskipun katanya sudah bagus, tapi tetap saja itu masih kurang untuk literasi. Apabila literasinya bagus, insya Allah untuk penerapan multikultural juga akan bisa banyak idenya gitu. Nah sayangnya tidak semua guru bisa melaksanakan itu. Dengan untuk budaya karakter, kami rasa sudah cukup bagus karena fasilitas kita juga sudah lumayan ada. Lalu dari segi karakter sendiri yang diminta di kurikulum di B5 dan sebagainya sebenarnya sudah sangat sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi tidak terlalu banyak kendala untuk yang karakter. Cuma yang untuk multikultural memang kita perlu banyak referensi, itu saja. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana bentuk inovasi atau pembaharuan pendidikan yang dilaksanakan lembaga di era 4.0? Untuk di era 4.0 ini kita lebih banyak ke digital ya. Meskipun sekarang sudah tidak daring lagi, tapi kita mencoba. Kemarin kita sudah membuat podcast di sini juga sudah lumayan tertib ya, lumayan banyak postingannya. Jadi kita mencoba mengikuti berbagai macam media, terutama yang digital. Kita usahakan banyak membuat konten-konten yang bisa disukai oleh anak-anak, sehingga ketika anak buka HP itu tidak hanya scroll TikTok saja atau main game saja, tapi di dalam TikTok itu mungkin juga kita bisa sisipi beberapa pembelajaran. Nah, tapi itu juga kendalanya masih juga sangat banyak karena tidak semua guru bisa melakukan itu gitu. Ataupun bisa tapi agak malas seperti saya. Dia bisa membuat tapi tidak konsentrasi ke sana. Nah, ya, saya lebih suka ke media lah. Jadi ada juga yang media untuk inovasinya di media pasti kita dibuat di website satu, lalu kita buatkan lembar kerjanya yang online. Itu yang lebih sering. Di sini setiap guru di awal pelajaran kemarin saya coba untuk membuat lembar kerjanya secara online. Ya tidak semuanya bisa mengikuti, tapi sudah kita coba. Jadi misalkan itu sangat berguna untuk saya misalnya, karena saya sekarang ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah, jadi ada banyak kegiatan yang harus ikuti di luar. Nah, ketika ada tugas di luar semacam itu, kalau lembar kerja saya online itu enak untuk bisa memberikan anak. Jadi bisa ya lebih rapi, lebih cepat, dan tentunya kita juga bisa mengontrol anak kerjakannya kapan kan juga bisa kita lihat betul kalau kita medianya online. Itu lalu untuk materi juga kita usahakan semua buku sudah diupload di perpustakaan digital, kita sudah punya. Jadi sudah mendownload di HP-nya masing-masing untuk perpustakaan digital, dan isinya tidak hanya buku saja, tapi juga modul-modul dari Bapak Ibu guru yang punya modul kita upload di perpustakaan digital kita, sehingga apabila anak ingin mencari materi bisa cepat. Jadi tidak perlu lagi browsing, tapi lihat di perpustakaan, lalu mata pelajarannya apa di sana akan kelihatan semua. Kalau ujiannya di sini tuh pakai online apa
Masih kita offline. pakai online Online. untuk yang ujian semester, tapi yang untuk tengah semester kemarin kita pakai kertas. Karena tidak terlalu banyak soal, jadi Ya. ya itu selingan aja supaya anak-anak tidak melulu di online terus gitu. Jadi kadang-kadang kita juga masih membutuhkan kertas dan itu lebih menjamin kejujuran mereka. Iya. Kalau online ya seperti sekarang nanti kita ujian semester kita online full, tapi kita tidak menggunakan CBT. Jadi yang kita gunakan forum online-nya bebas. Jadi ketika anak kerjakan, anak juga akan bisa browsing dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa kami tidak menggunakan CBT? Ini saya ingin menantang Bapak Ibu gurunya, bukan anak-anak. Kalau pembelajaran sebenarnya ujian itu kan kalau di kurikulum merdeka terutama ujian kan tidak harus dilaksanakan. Ujian semester itu tidak harus dilaksanakan. Ujiannya kan evaluasinya kan setiap TP terpenuhi ya lanjut dan hanya begitu. Jadi ujian semester tidak harus dilaksanakan. Nah, yang saya inginkan adalah Bapak Ibu guru lebih kreatif. Anak bisa browsing, tapi untuk menjawab itu tidak hanya sekedar browsing langsung dapat. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan literasi anak-anak. Nah, kalau pertanyaannya dari Bapak Ibu itu bagus, anak browsing itu akan memerlukan analisis dulu. Saya punya ini bahan ini, saya punya bahan ini. Nah, bisa tidak dia menjawab itu dengan cepat? Padahal terbatas waktu. Nah, itu kemampuan yang harus kita miliki sebenarnya. Ya kan? Kalau kita yang di masyarakat saja, kita ingin tahu sesuatu, kita pasti browsing. Browsing enggak? Bisa enggak Anda browsing dengan cepat dan informasinya akurat? Nah, itu yang ingin saya datang kepada Bapak Ibu guru. Coba buat soal nanti. Anak-anak tetap bisa browsing, tapi ketika mengerjakan itu tidak langsung jawabannya ada begini atau enggak begitu. Tapi menggunakan analisis. Jadi yang ditantang bukan siswanya aja, tapi juga bukan siswanya saja, tapi gurunya juga harus keren. Perpustakaan digitalnya udah dari kapan? Baru ini. Sudah setahun ini. Namanya apa kemarin? Lentera ini di taman. Ya programnya masih kita dapat dari pelatihan, jadi masih gratis. Itu masih ada beberapa keterbatasan. Nanti kalau ada dana kita gunakan lagi supaya bisa full service lah kepinginnya nanti. Tapi untuk sekarang masih ada beberapa keterbatasan. Tapi sudah jalan, kita sudah bisa upload dan sudah bisa lihat semua sudah. Terakhir sudah. Sudah, Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak.